Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Lutfi Zen, NIM T 2018-1063. Saya prodi PAI kelas A2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu teori munculnya seorang pemimpin, kemudian juga ada pemimpin formal dan non formal, kemudian perbedaan pemimpin, kepemimpinan dan kepala, kemudian syarat menjadi pemimpin yang baik, kemudian juga membahas mengenai prinsip pemimpin yang efektif. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai teori munculnya seorang pemimpin. Jadi dari beberapa sumber itu terdapat banyak teori, namun di sini saya hanya memberikan 3 teori yang penting. Di sini saya mengambil dari skripsi Ahmad Sofi Latif, mahasiswa IAIN Jember. Di sini disebutkan bahwasanya dalam teori munculnya seorang pemimpin ini terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori Gridman, yaitu yang menyatakan bahwasanya kepemimpinan ini merupakan sebagai suatu bakat yang dimiliki seseorang dari garis keturunannya. Jadi menurut teori ini adalah pemimpin itu dilahirkan atau diwariskan dan tidak diciptakan. Jadi menurut teori ini seorang pemimpin itu mempunyai bakat atau garis keturunan dari entah dari bapaknya atau ibunya atau kakeknya dan lain-lain sebagainya. Kemudian teori Big Bang. Menurut teori ini kepemimpinan itu tercipta karena adanya peristiwa besar yang menuntut seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian tuntutan itu berasal dari dukungan pengikutnya atau masyarakat yang menokohkan dirinya atau seseorang untuk menjadi pemimpin. Jadi menurut teori ini pemimpin itu diciptakan karena adanya dukungan atau dorongan dari masyarakat untuk mendorong seseorang untuk ditokohkan kemudian dijadikan pemimpin. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu ada teori sifat atau karakteristik. Jadi menurut teori ini seorang dapat menjadi pemimpin yang baik jika ia memiliki sifat atau karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, baik secara fisik maupun psikologis dan lain-lain. Kemudian lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai teori munculnya seorang pemimpin. Di sini juga saya mengambil 2 teori dari jurnal Encep Syarifuddin. Di sini terdapat 2 teori. Yang pertama itu ada teori sifat, kemudian yang kedua teori pribadi perilaku. Dalam teori sifat, menurut Encep Syarifuddin dalam jurnalnya ini, teori ini mengidentifikasi sifat dan karakteristik yang khas seperti fisik, mental, kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Kemudian teori ini juga menyatakan bahwasanya beberapa orang itu merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Jadi menurut teori sifat ini, pemimpin itu muncul karena seseorang itu mempunyai sifat yang khas atau karakteristik atau kepribadian. Kemudian teori yang kedua adalah teori pribadi perilaku. Menurut teori ini bahwasanya teori ini lebih meneliti mengenai keefektifan kepemimpinan seseorang. Jadi bagaimana seseorang itu
berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinannya. Mereka berusaha menemukan dan meneliti pengaruh sifat pemimpin terhadap prestasi dan juga kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Jadi teori pribadi perilaku ini lebih mengidentifikasi munculnya seorang pemimpin melalui sifat pemimpin tersebut terhadap prestasi dan kepuasan dari pengikutnya ataupun anggota atau anak buahnya. Kemudian selanjut kepada materi ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemimpin formal dan non formal dari beberapa sumber. Terdapat beberapa penjelasan atau perincian. Namun di sini saya simpulkan bahwasanya pemimpin formal itu adalah pemimpin yang diangkat dan didasarkan surat keputusan resmi dari orang yang mengangkatnya dan mempertanggungjawabkan wewenangnya kepada atasan. Kemudian pemimpin formal ini dalam pelaksanaannya juga harus berdasarkan landasan-landasan atau peraturan resmi, sehingga daya cakupnya atau luas kepemimpinannya itu terbatas, tidak seluas pemimpin non formal. Kemudian pemimpin non formal atau tidak resmi itu adalah pemimpin yang diangkat tanpa adanya surat keputusan dan biasanya tanpa digaji. Kemudian pemimpin non formal ini juga biasanya didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak terikat oleh peraturan resmi. Seperti contohnya misalnya kalau pemimpin non formal itu seperti seseorang yang ditokohkan dalam suatu masyarakat, misalnya atau ustadz ataupun misalnya kalau dalam masyarakat Jawa itu ada mudin dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan, di sini terdapat perbedaan atau ciri dari pemimpin formal dan non formal. Jadi terdapat perbedaan antara pemimpin formal dan non formal, dan itu memang ada persamaannya, namun ada perbedaan yang cukup jelas. Di sini saya mengambil sumber dari Wirasandi tahun 2016. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya pemimpin formal itu adalah pemimpin yang ditunjuk oleh pihak berwenang atau atasan secara resmi, yang kemudian ia mempengaruhi orang lain untuk menentukan tujuan organisasi, kemudian memotivasi perilaku pengikut atau masyarakat dan memperbaiki kelompok serta budayanya. Kemudian perbedaan formal ini dalam jabatannya diperoleh melalui suatu usaha tertentu dan memperoleh balas jasa atau gaji. Biasanya pemimpin formal ini memperoleh jabatannya itu kan melalui suatu usaha. Jadi contohnya seperti misalnya kepala desa atau bupati, itu kan harus nyalon terlebih dahulu. Itu kan memerlukan suatu usaha dari calon pemimpin tersebut, dan biasanya juga digaji. Namun itu berbeda pada pemimpin non formal atau pemimpin yang tidak resmi. Pemimpin non formal itu merupakan pemimpin yang ditunjuk bukan oleh atasan, melainkan oleh masyarakat, yang kemudian ia mempengaruhi orang lain untuk menentukan tujuan tertentu, yang kemudian pemimpin tersebut memotivasi perilaku masyarakatnya dan memperbaiki kelompok serta budayanya. Pemimpin non formal atau tidak resmi ini dalam jabatannya juga diperoleh tanpa suatu usaha tertentu dan biasanya tanpa gaji atau balas jasa, sehingga faktor keikhlasan dalam
eh, memimpin antara pemimpin formal dan pemimpin non formal itu mungkin setelah saya amati di masyarakat itu lebih ikhlas dan lebih telaten pemimpin non formal. Karena apa? Karena kalau pemimpin non formal itu lebih terjun ke masyarakat langsung biasanya. Jadi pemimpinnya itu memimpin dengan ikhlas dan juga telaten. Kalau pemimpin non formal ini diperoleh tanpa suatu usaha karena biasanya ditunjuk oleh masyarakat atau ditokohkan sehingga eh, tidak mempunyai atasan. Kemudian juga tanpa gaji, dan biasanya kalaupun itu ada gaji itu mungkin tidak seberapa dan itu hanya sukarela. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan pemimpin, kepemimpinan, dan juga kepala. Pemimpin adalah kemampuan seorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian pemimpin juga merupakan sosok individu manusia dan pemimpin yang bertanggung jawab pada atasan. Dan kemudian juga bersedia bertanggung jawab pada anak buahnya. Jadi kalau pemimpin itu mempunyai atasan atau bertanggung jawab pada atasan dan juga bertanggung jawab juga pada anak buah. Namun itu berbeda dengan kepala. Kepala itu merupakan seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai dan bertanggung jawab tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi perbedaan antara pemimpin dan kepala di sini adalah salah satunya yaitu jika pemimpin itu adalah bertanggung jawab pada atasan, namun juga bertanggung jawab pada anak buahnya. Namun jika kepala itu hanya bertanggung jawab pada atasan dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankannya. Kemudian pemimpin itu biasanya tidak hanya dipilih oleh satu peraturan tertentu, tetapi kalau kepala itu dipilih melalui landasan-landasan atau peraturan-peraturan tertentu atau instansi tertentu. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan dan kesepakatan bersama. Kepemimpinan itu adalah sifat yang melekat pada seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah sifatnya, kemudian pemimpin itu adalah sosok orangnya. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai masalah tentang syarat menjadi pemimpin yang baik. Syarat menjadi pemimpin yang baik, saya menyimpulkan ada beberapa poin di sini. Di sini ada dalam PPT yang sudah saya buat terdapat 5 poin. Yang pertama, syarat menjadi pemimpin yang baik adalah mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi. Jadi seorang pemimpin yang baik dituntut untuk mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi. Untuk apa? Untuk memikirkan dan memecahkan masalah yang ada dengan tepat dan bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh suasana. Kemudian juga dapat memisahkan antara persoalan pribadi dan juga organisasi. Kemudian yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia. Dapat diartikan bahwasanya pemimpin yang baik itu harus mampu membuat bawahannya merasa betah, merasa nyaman, merasa senang dan puas dalam bekerja, sehingga kinerja para anak buah tersebut atau karyawan akan
membuahkan hasil yang cukup efektif. Kemudian yang keempat ada mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan bawahan secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin itu memang dituntut untuk mempunyai keahlian yang cukup untuk mengorganisir dan menggerakkan bawahannya. Jika pemimpin tidak dapat mengorganisir, lalu bagaimana organisasi akan berjalan dengan baik? Nah, kemudian yang kelima, pemimpin juga harus mempunyai keterampilan sosial, kemudian keterampilan manajemen dalam membina organisasinya atau instansi tersebut. Kemudian cara menjadi pemimpin juga harus mempunyai menggunakan metode atau teknik dengan menggunakan peralatan, atau kalau sekarang itu sudah ada digital, berarti pemimpin juga harus mampu mempunyai keterampilan mengoperasikan alat digital tersebut untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi agar lebih mudah untuk mengorganisir karyawannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip pemimpin efektif. Jadi di sini saya dapat 6 kesimpulan atau 6 prinsip yang untuk menjadi pemimpin yang efektif. Di antaranya yaitu ada 1, ada master chef. Jadi seorang pemimpin itu dituntut untuk dapat meramu talenta. Artinya pemimpin harus dapat meramu orang-orang yang dipimpinnya sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas organisasi dengan baik. Kemudian inspiring by modeling. Pemimpin harus mempunyai prinsip inspirasi melalui peran panutan. Jadi di sini dapat diartikan bahwasanya pemimpin itu sebagai panutan harus mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan itu kepada karyawan secara langsung. Jadi bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, namun pemimpin juga harus praktek atau ikut andil dalam memecahkan sebuah masalah atau mengerjakan proyek atau project. Kemudian yang ketiga ada prinsip pemberdayaan dan motivasi. Jadi seorang pemimpin yang efektif itu dituntut untuk bisa menemukan potensi yang tersembunyi anak buahnya dan kemudian memberdayakan sehingga menghasilkan kinerja yang tepat. Lalu yang keempat ada harmoni yang produktif. Adanya keharmonisan atau harmoni yang produktif ini, jadi pemimpin dan karyawan itu maupun antara karyawan dengan karyawan itu karena ada keharmonisan dalam membina suatu organisasi, jadi pasti nanti organisasinya akan berkembang dengan produktif. Kemudian ada prinsip semua orang adalah penting, everyone is important. Jadi pemimpin di sini harus punya prinsip, harus menganggap semua orang dalam setiap jabatan dalam organisasinya itu adalah penting bagi keberhasilan organisasi. Jadi dia tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, kemudian juga akan mampu membawa organisasinya maju dengan baik dan benar. Kemudian pemimpin juga harus memegang prinsip pelindung. Jadi pemimpin harus berjiwa pelindung. Ia harus bersedia pasang badan ketika anak buahnya menghadapi persoalan yang rumit yang tidak dapat mereka selesaikan. Jadi memang seorang pemimpin tersebut harus mempunyai prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan agar menjadi pemimpin yang efektif dan kemudian juga akan berdampak pada organisasinya tersebut. Kemudian materi selanjutnya mengenai pemimpin yang ideal. Di sini saya telah mendapat sumber atau rujukan dari jurnal Ade Afriansah yang di sini membahas tentang pemimpin ideal menurut Imam Ghazali. Jadi menurut
Imam Al-Ghazali, di sini terdapat 3 prinsip yang utama dalam memimpin organisasi atau yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu intelektualitas atau keilmuan, kemudian yang kedua agama, yang ketiga adalah akhlak. Jadi yang pertama, intelektualitas. Seorang pemimpin itu harus mempunyai prinsip ini. Karena apa? Karena menurut Imam Ghazali, akal yang difusikan dengan baik akan menunjukkan manusia ke jalan ilmu yang bersifat teori yang kemudian dipahami oleh pemikiran yang baik pula. Jadi pemimpin yang memiliki ilmu atau intelektualitas pasti akan memunculkan pemimpin yang cerdas dan bijaksana, sehingga prinsip ini penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian ada prinsip agama. Menurut Imam Ghazali, agama ini adalah merupakan sangat penting sekali untuk dimiliki seorang pemimpin. Karena apa? Karena memang agama merupakan esensi yang paling dasar dari kehidupan manusia. Sehingga dalam agama, iman merupakan komitmen utama dalam keagamaan, sehingga pemimpin yang mempunyai agama yang kuat, iman yang kuat, pasti akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian akhlak. Jadi prinsip yang ketiga yang harus dipunyai pemimpin adalah akhlak atau moral. Kekuatan moral adalah kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan diri dari kecenderungan yang bersifat destruktif. Jadi pemimpin di sini harus berakhlak dan membimbing masyarakat atau organisasinya dengan baik. Karena apa? Karena memang ketiga prinsip ini harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin agar menjadi pemimpin ideal. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari yang saya jelaskan, saya dapat simpulkan bahwasanya konsep dasar kepemimpinan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain tentunya, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kemudian untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Kemudian kepemimpinan juga sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Karena apa? Karena berhasil tidaknya organisasi itu mencapai tujuannya itu tergantung pada pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat atau kepemimpinan yang ideal sehingga dapat mengorganisir organisasinya dengan baik. Kemudian juga pemimpin. Pemimpin dalam setiap organisasi atau instansi memang harus mempunyai karakter yang kuat dan memegang teguh prinsip-prinsip secara baik dan benar agar apa? Agar menjadi pemimpin yang baik dan disegani. Pemimpin yang baik juga akan dipahami dan ditiru tentunya oleh anak buahnya untuk dijadikan teladan yang baik pula. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal atau yang efektif, yang ditiru oleh banyak orang, kita jika ingin menjadi pemimpin, maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip, kemudian syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita juga harus paham tentang konsep dasar kepemimpinan dan juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak buahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.